double take aja. Oh iya, bentar. Coba, udah bisa belum? Iya, bisa. Bentar ya. By the way, nanti kayak biasa teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditulis aja di chat komen. Usahakan lebih chatnya ke everyone aja ya, biar pertanyaannya muncul untuk semua orang. Bisa kelihatan ya sama teman-teman semuanya? Bisa Mas. Oke. Oke, gue mulai ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin gue Iqbal, UX Writer di Gojek. Terus makasih udah hadir dan nyempetin waktu di hari Sabtunya yang mestinya mungkin leyeh-leyeh, selonjoran, tapi malah tetap harus buka laptop or phone or makasih juga buat si teman-teman dari Sobat Nubana udah ngundang gue buat sharing sedikit tentang gambaran besar si UX Writing ini. Nah, jadi mungkin si presentasi ini nggak akan terlalu panjang, tapi semoga cukup bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Sesuai yang gue di slide ini, tapi mungkin kalau teman-teman punya insight yang mungkin harus kiranya dicatat atau mungkin menarik, bisa langsung dicatat aja ya. Nah, gue mulai presentasinya. Jadi gue coba bagi si presentasi ini ke 5 bagian. Karena kemarin juga sempat ngobrol sama Reza, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kayaknya perlu gue jawab sebagai preliminary questions. Tapi nanti jangan ragu buat nanya, kalau misalkan emang gue bisa jawab, pasti gue jawab. Tapi kalau susah-susah, ya DM aja. Nah, pertama mungkin gue harus ngenalin dulu si tim di Gojek. Jadi, tim di Gojek, tim UX Writing-nya, to be specific, was founded in 2016. Ada beberapa orang yang bisa dilihat di sini, ada 15 orang kita sekarang. Terus kalau bagi teman-teman yang mungkin udah cukup familiar atau mungkin udah sempat tertarik dan cari tahu tentang UX Writing, yang familiar di sini kayak Mas Gali atau Kak Bella, Izzy, dan lain-lain, mereka juga udah sering banget sharing tentang UX Writing di berbagai banyak tempat. Nah, tapi dari 15 orang ini, sebenarnya kita itu terbagi-bagi ke berbagai macam produk yang emang exist di Gojek. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin familiarnya sama GoRide, terus apalagi ya, GoBox, GoFood. Nah, itu tuh kita memang ada spesifik orang yang assign ke spesifik produk. Nah, gue sendiri barengan sama Dita dan juga Kak Nadia, gue kebenaran sekarang ditugasin untuk pegang GoBiz. GoBiz itu jadi salah satu aplikasi yang punyanya Gojek juga, yang digunakan kebanyakan oleh merchant, F&B merchant, enterprise, segala macamnya, untuk ngebantu mereka mengelola si bisnisnya lewat aplikasi. Oke, moving on. Jadi mungkin pertama, UX Writing, pertanyaan besarnya mungkin UX Writing itu apa sih buat yang belum begitu ngerti gambaran besarnya. Nah, UX Writing itu sama sebenarnya dengan berbagai macam jenis cabang kepenulisan lain. Sebenarnya tiap cabang kepenulisan tuh punya tujuannya masing-masing dan prinsipnya juga pasti beda-beda. Nah, berikut juga dengan si UX Writing. Nah, apa sih sebenarnya goals dari si UX Writing ini? Pertama, yang jelas menjadi tujuan utama dari si UX Writing ini sendiri adalah sebenarnya kita pengen lewat tulisan kita, ultimately, untuk bisa nge-guide users in this case is pengguna aplikasi Gojek, untuk bisa menggunakan aplikasi kita dengan sebaik mungkin, tanpa ada kendala, dan juga clear gitu. Kalau misalkan memang, let's say, tujuan salah seorang users itu pengen pesan makanan di GoFood, nah kan flow-nya tuh ada dari
buka dulu home screen, terus masuk ke menu GoFood, terus pilih menu dan segala macamnya. Nah, di situ kan mungkin teman-teman ngelihat ada eh, bahasanya itu UI, user interface, yang berbentuk visual dan segala macamnya. Nah, tapi kebayang nggak sih kalau misalkan si aplikasi itu cuma terdiri dari visual aja? Mungkin bisa aja berhasil, tapi success rate-nya mungkin nggak sebagus dengan yang diikuti oleh copy. Ketika bilang copy pun sebenarnya nggak bisa sembarangan copy, karena di sana sebenarnya kita juga harus mastiin konteks yang dipasang itu memang sesuai dengan banyak hal. Banyak hal itu dalam artian pertama mungkin bisa tujuannya apa, kenapa harus ada copy di situ, terus business intention-nya apa, dan segala macamnya. Jadi UX writing itu tujuannya pertama adalah memang untuk membimbing si pengguna ini supaya bisa menggunakan aplikasi dengan baik, dan juga intinya sih membantu dan memastikan bahwa setiap konteks itu tepat guna dan juga deliver dengan baik. Nah, tapi untuk mencapai si goals ini sendiri itu sebenarnya ada caranya. Nah, sama dengan mungkin dulu gue kan juga sempat kerja di jurnalistik tuh. Ketika di jurnalistik kan ada juga prinsip menulisnya. Prinsip menulisnya itu mungkin kalau teman-teman yang udah familiar ada 5W1H, piramida terbalik, dan segala macamnya. Nah, di UX Writing juga sebenarnya ada. Di Gojek sendiri, kita coba mengadaptasi si prinsip itu dari si Google's Writing Principle. Ada 3 sebenarnya, clear, concise, and helpful. Let me walk you through each one of them. Pertama sih clear. Clear itu artinya kita benar-benar harus bisa ngejelasin secara secara mudah sebenarnya tujuan screen itu apa, atau misalkan ada satu tombol itu sebenarnya di situ fungsinya apa, atau kalau misalkan ada error message yang biasanya menjadi pain points buat para pengguna. Nah, kita tuh sebagai UX writer diwajibkan harus bisa menulis copy secara clear, jelas maksudnya apa, ada actionable items apa enggak. Lalu kalau misalkan memang ada problem, how to solve problem itu gimana, dan segala macamnya. Kedua itu concise. Concise itu berarti padat mungkin ya, kalau misalkan padanan. Padat dalam artian kita itu nulis kan di sebuah layar kecil, handphone, smartphone, tapi perlu juga mungkin dijelasin ke teman-teman bahwa UX writing itu sendiri sebenarnya nggak terbatas ke aplikasi di handphone aja. Ketika kamu bilang user experience, it can be anything. Tapi karena kita lagi ngobrolin di Gojek, mungkin kita bisa fokus dulu ke ngobrolin di aplikasi. Tadi balik lagi, karena kita nulisnya tuh di layar HP yang mungkin secara space nggak terlalu banyak, jadi kita juga harus bisa menulis pesan se-clear mungkin dengan space yang memang sangat terbatas. Kadang ada hal panjang yang perlu dijelasin, tapi ternyata space-nya nggak memungkinkan. Nah, itu gimana? Nah, UX writing ini sendiri juga dengan hal size ini juga nggak harus selalu nge-solve dengan kata-kata. Kita bisa kerja bareng kan, kerja barengnya juga dengan product designer atau dengan interaction designer atau UI designer, juga dengan ilustrator untuk bisa nge-solve barengnya. Nge-solve problem itu nggak harus dengan kata-kata, tapi ketika itu masuk lagi ke tanggung jawab kita sebagai UX writer, kita juga harus berusaha buat nemuin solusi itu dari UX writing side. Ketiga itu helpful. Helpful itu dalam artian si kata-kata yang kita masukin di dalam setiap screen itu memang harus ada tujuannya. Jangan sampai ya udah karena lucu aja, atau karena memang karena memang pengen aja ditaruh di situ, nggak bisa kayak gitu juga. Harus ada tujuannya, terutama adalah ya untuk membantu si user tadi. Kembali lagi ke contoh si error message, ketika misalkan ada, let's say yang paling umum kan ada error 404 tuh. Nah, di situ kan kalau misalkan kamu baca error 404 tuh sebagai orang awam kan nggak ngerti maksudnya error 404 tuh apa. Nah, makanya di situ tugas kita buat ngejelasin apa sih sebenarnya
yang lagi kamu alami. Not necessarily harus menjelasin secara gamblang error 404 itu disebabkan oleh apa, tapi mungkin nge-switch perspektifnya itu bahwa lo sedang mengalami gangguan, lalu apa yang lo bisa lakukan ketika gangguan ini terjadi. Kayak gitu. Nah, si prinsipal ini sendiri pun sebenarnya kan nggak bisa juga langsung di-deliver gini aja. Karena kita memang sebuah brand, kita juga harus punya yang namanya brand voice. Ini juga nanti bakal ngobrolin ke si yang tadi udah gue outline di awal tentang tone of voice or voice of tone. Jadi, let me define first what is brand voice. Imagine kalau misalkan setiap orang itu sebenarnya punya personality. Nah, secara gampangnya, si brand voice itu sebenarnya adalah personality dari si brand itu sendiri. Ketika mungkin teman-teman baca Gojek yang sekarang, mungkin teman-teman bisa ngerasain, oh, personality-nya Gojek kayak gini, atau mungkin pakai aplikasi lain, dan itu mungkin akan mulai kelihatan bedanya. Example-nya di sini mungkin ketika si Tony Stark ngomong, kita bisa ngerasain ternyata bahwa dia tuh personanya emang percaya diri, kadang sombong, tapi deep down dia punya sedangkan tone, seperti ketika orang juga punya personality, sebaik-baik apapun dia atau sejahat-jahat apapun dia, pasti kan ngomongnya nggak selalu datar kan. Pasti ada juga saat ketika dia ngomongnya harus dengan nada tinggi, atau nada rendah, atau yang lain-lain. Intinya, si tone ini tuh dengan brand voice yang ada, kita bisa menyesuaikan konteksnya. Kayak gitu. Contohnya ya tadi, ketika misalkan mungkin si Tony Stark ngomong ke Thanos, dan bedanya ketika si Tony Stark ngomong ke anak perempuannya. Kalau ke Thanos dia mungkin akan arogan mungkin kesannya, tapi kalau ke si anaknya ini dia mungkin lebih sweet and witty. Gitu. Nah, sekarang kita kenalan sama voice and tone-nya dari Gojek itu sendiri. Gojek sendiri sih sebenarnya kita pengen memposisikan diri sebagai si cendekiawan. Teman-teman mungkin udah sempat juga dengar atau lihat iklannya tentang cendekiawan yang nge-solve problem dengan cara-cara kreatif. Nah, di situ juga kita pengen sebenarnya memposisikan diri sebagai orang yang easygoing, charming, brilliant, but also got a good sense of humor. Sesuai dengan tagline kita, pasti ada jalan. Jadi sebenarnya kita pengen menjadi teman buat para users kita untuk supaya selalu menemukan solusi dari setiap masalah. Nah, dari si brand voice itu sendiri, kita define ada 4 voice yang pengen kita implementasiin ke aplikasi Gojek. Pertama itu jelas, clear tadi yang udah dijelasin. Kedua itu casual, ketiga itu witty, keempat itu empathetic. This doesn't come in any specific order, so I just put it there randomly. But most importantly, Gojek consists of this 4 kind of voice. Nah, gue sekarang mungkin pengen ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan clear, casual, witty, dan empathetic. Nah, ini adalah salah satu contoh dari yang sudah writer kerjain di aplikasi Gojek. Apa yang dimaksud dengan clear? Clear itu artinya kita nggak vague. Gitu bahasa Jawanya ya wagu ya, nggak jelas. Pokoknya nggak pasti gitu apa sih sebenarnya yang Nah, yang kedua juga long winded berarti terlalu, dan juga nggak ngasih konteks yang mesti di berikutnya. Nah, sedangkan kita tuh pengen users kita tuh mendapatkan copy yang clear, straightforward, structure, and crisp. Nah, mungkin teman-teman di sini udah bisa kelihatan bedanya dari yang atas dengan yang bawah. Kedua, kita juga ingin jadi casual. Casual dalam artian ini disesuaikan dengan konteks aja. Karena mungkin di customer platform kayak Gojek, kita udah bisa ngobrol sama users kita tuh sebagai teman yang memang ingin membantu. Nah, makanya kita tend to choose words that are not too formal or robotic, tapi kita juga tetap bisa sopan ke mereka. Jadi
nggak terlalu selengean tapi tetap santai. Yang kedua, ya sesuai yang tadi gue omongin, kita pengen memposisikan sebagai teman, dan juga sebisa mungkin pilih kata-kata yang nggak high words, yang kata-kata yang lebih kolokvial, yang lebih relatable ke orang-orang, jadi lebih mudah dipahami. Nah, ini contoh lain juga dari casual. Jangan, salah satu hal yang gue pelajari ketika sekarang juga masih mempelajari, yang awal-awal mempelajari UX writing adalah kadang kita pengen terlalu terlihat santai, akhirnya jadi overconfident and then saying things that are out of the boundaries. Nah, jadi sebenarnya kita jangan sampai nge-set tone itu terlalu friendly atau so akrab. Yang kedua, using expression as a casual conversational and not trying to be friendly message is okay. Sorry. Oke. Nah, Widi ini mungkin konteksnya jadi kayak, karena tadi si brand podcast sudah punya good sense of humor, kadang kita berusaha untuk menyisipkan beberapa kata yang mungkin bisa bikin teman-teman ketawa, senyum, supaya juga ketika menghadapi konteks-konteks seperti error itu nggak terlalu sebel gitu menghadapinya, karena siapa sih sebenarnya yang pengen ngadepin error kan. Nah, cuman di kondisi seperti itu kita coba untuk menjadi teman yang tetap calming down dengan cara menyisipkan si tone wittiness ini. Tapi juga tetap kita nggak boleh terlalu jadi orang yang bawel atau mungkin terlalu trying too hard to be funny. Kedua, ya cara terbaiknya adalah be quick, subtle, and ngerti dengan konteks kapan kita harus nge-put si unsur witty ini ke dalam copy kita. Nah, ini contoh lain dari si copy yang juga udah sempat dikerjain sama teman-teman dari driver apps. Dari teman-teman di Gokar, GoRide, dan di tim transport. Nah, jadi let's see yang si GoRide tuh ada deskripsinya. Naik GoRide, ojek online original. Bluebird berpergian dengan taksi legendaris. Tetap bisa mendeskripsikan dari setiap pilihan yang ada, tapi caranya mungkin tidak terlalu kaku, karena secara konteks juga sebenarnya ini masih bisa di-justify. So, that's how we put the unsur witty-nya itu ke si copy kita. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya adalah, oke, gue sekarang udah punya gambaran nih tentang UX writing itu apa, tapi terus gue harus mulai dari mana? Or modal apa aja yang harus gue punya sebelum apply mungkin ya, jadi si UX writer. Pertama, jelas menurut gue sih si critical and creative thinking itu dibutuhin banget. Critical di sini adalah ketika lo misalkan dikasih satu assignment untuk bikin sebuah copy, yang gue pelajari adalah gue nggak bisa langsung ngerjain copy itu dengan nulis begitu aja. Tapi karena dengan banyaknya stakeholders juga yang involved di sini, lo harus bisa nanyain lebih jauh tentang apa sih, kenapa kok kita harus kenapa copy ini harus ada, fungsinya apa, terus nanti bakal ditaruh di mana. Terus habis itu requirement-nya kayak apa, terus bisa sejauh mana kita nge-explore copy ini, space-nya segede apa, hal-hal yang mungkin terkesan pedantik jadi tetap harus ditanyain karena memang nanti bakal ngaruh ke output yang kita hasilkan. Creative thinking udah jelas karena memang ini bakal berkaitan juga dengan problem solving juga kan, secara nggak langsung. Jadi gimana caranya kita nge-put copy yang pas, yang sesuai dengan si prinsipal tadi di tempat yang mungkin sangat terbatas. Itu kan dalam sisi terburuknya ya, kita cuma punya space terbatas atau mungkin yang sulit dibaca sama orang dan segala macamnya. Nah, kita harus pikirin cara-cara kreatif untuk ngelihat itu dari berbagai angle. Kedua, research. Research ini konteksnya luas sih. Sebenarnya lo bisa research tentang
UX writing dari tempat lain, atau mungkin dengan belajar tentang desain sistem, atau mungkin belajar tentang user interface dan segala macamnya. Intinya si research ini itu bakal dibutuhin buat lo nge-stimulate imajinasi dan juga intuisi ketika nanti memang udah dapat tugas untuk merangkai kata-kata itu sendiri. Jadi komponen desain itu nggak hanya terdiri dari kata-kata aja, tapi juga bisa ngeblend sama komponen lain yang akan muncul di desain, di final output yang berupa desain interface itu sendiri. Nah, yang menurut gue paling penting adalah si empathy ini. Kenapa penting? Karena secara nggak langsung UX writer juga ada sebagai advocate-nya dari para users. Kita tuh harus seenggaknya belajar untuk berempati ke users ketika menuliskan copy. Let's say, kembali lagi ke contoh si error screen tadi, coba tempatkan diri kita sebagai users. Apa yang kira-kira lo bakal rasain kalau misalkan nemu error yang kayak gini. Ya mungkin teman-teman juga sempat ngerasain kayak, ini apaan sih error kayak gini mulu, nggak jelas lagi si instruksinya mesti ngapain. Nah, coba tempatkan diri kita di tempat users itu, dan itu akan membantu banget ketika kita harus nge-craft copy dari scratch. Keempat, desain. Ini sebenarnya kurang lebih mungkin related juga sama si research. Karena kata-kata kan juga kalau di aplikasi mungkin nggak akan stand alone as kata-kata aja, tapi juga harus tetap blend. Belajar tentang cara penempatan yang bagus, terus juga gimana ini bisa catch attention dari si users, dan gimana yang jelas tetap bisa ngebantu users itu untuk nge-solve problemnya. Kelima ya udah jelas, writing. Jadi meskipun UX writer itu nggak cuma nulis, tapi tetap writing itu jadi skill fundamental yang harus dikuasain sama siapapun yang pengen masuk ke industri ini. Karena mau nggak mau output yang kita hasilkan pun akhirnya tetap tanggung jawab utama kita adalah di writing. Tapi selain itu juga harus belajar tentang cara memilih kata yang benar, berani nge-explore, dan juga dapetin feedback dari yang lain, lalu juga mengulangi proses itu dengan feedback yang masuk atau yang biasa kita panggil dengan istilah iterasi. Nah, sebenarnya itu penjelasan sedikit tentang si UX writing itu sendiri. Tapi kemarin Reza itu salah satu pengurusnya Sobat Nugas juga sempat request ke gue untuk jawab beberapa pertanyaan sebelum nanti mungkin teman-teman punya pertanyaan lain. Jadi apa sih sebenarnya bedanya si UX writing, copywriting, apakah mereka berbeda? Nah ini sebenarnya open discussion aja ya, mungkin juga gue bisa salah ngedefinisiinnya. Cuman yang jelas UX writing itu gini, di beberapa tempat nggak semua penamaan itu UX writer, ada juga setahu gue tuh yang penamaannya UX copywriter, ada yang dinamain dengan product writers, ada product copywriters, terus ada content designer, content strategist, banyak. Nah, cuman setahu gue memang kalau yang masih inline dengan apa yang barusan gue jelasin, UX writing ya kurang lebih fungsinya adalah untuk nge-guide users untuk bisa menggunakan si aplikasi ini dengan sebaik mungkin. Nah, kalau copywriting, mungkin copywriting ini banyaknya enggak, atau mungkin identiknya disandingkan sama dunia marketing. Jadi sebenarnya si copywriting ini tuh kalau misalkan teman-teman lihat atau ngikutin series Netflix yang judulnya Mad Men, tuh di situ tuh copywriters tuh kayak tugasnya adalah untuk nge-reveal si ideologi sebuah brand itu, gimana caranya supaya dia itu bisa dijual dan nantinya itu ngejadiin hasil dari brainstormnya itu sebagai identity dari si brand itu. Nah, sedangkan content writing, kalau setahu gue, ketika misalkan copywriter itu untuk nge-reveal what is the identity of a certain brand, content writing itu adalah tugasnya memproduksi konten yang memang punya added value, baik itu untuk ngeedukasi, ngeinformasi, atau ngehibur, dan juga bisa menarik si potential customers. Sorry gue potong, berarti kalau UX itu lebih ke
user base, tapi kalau copywriting itu lebih ke customer oriented gitu ya. Iya, gue bisa setuju juga dengan statement itu, karena yang salah satu jargon yang gue ingat dari copywriting adalah words that convert. Artinya adalah apa yang setiap lo tulis itu harusnya menjadi profit untuk brand yang emang lo lagi kerjain kayak gitu. But it's not always necessarily like that. There could be another definitions that also relevant to the context. Tapi yang seenggaknya yang gue tahu itu. Nah, mungkin teman-teman yang udah punya pengetahuan lebih banyak soal ini bisa juga share langsung. Kedua, tadi mungkin bukan orang komunikasi, bukan creative writing, atau bukan orang orang sastra, tapi gue dari political science, terus jump in ke this role. Nah, untuk ngejawab pertanyaan ini sebenarnya benang merahnya adalah gue dari dulu emang suka nulis apapun sebenarnya, nulis tweet, nulis caption, nulis academic writing. Gue dulu juga sempet ikutan sama salah satu dosen buat jadi research assistant-nya untuk nulis buku tentang Uni Eropa yang sekarang gue nggak ingat sama sekali apa. Terus juga nulis tadi academic paper. Terus emang salah satu cita-cita gue ketika lulus dari kuliah itu gue pengen jadi wartawan perang. Karena gue terinspirasi dari film-film yang gue lihat, kayak nonton si Bang Bang Club dan segala macam. Menurut gue itu kayak keren. Gue punya salah satu idola gue saat dulu tuh, dia wartawan freelance-nya Vice, namanya Thomas Morton. Dia sering liputan ke ke medan perang. Menurut gue itu keren banget. Tapi ternyata untuk liputan di metropolitan pun udah capek banget. So ya, terus itu gue dari jurnalistik, terus nggak lama terus nyoba transisi ke sempat kerja di agensi juga sebelum di Gojek ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa, kalau penasaran sama gimana sih kerjaan copywriter atau pengen kenal dengan lebih banyak brand lagi, mungkin bisa juga nyoba masuk kerja ke agensi. Karena di agensi itu nanti kan mungkin lo bakal dapat exposure banyak banget tuh dari beberapa klien, dan juga di situ bakal belajar untuk nge-pitch ide lo di depan banyak orang, di debat orang mungkin, atau mungkin disuruh revisi dan segala macamnya. Yang berdasarkan pengalaman gue pribadi, lo dari agensi itu bisa belajar secara ilmu dan juga mental sih. Karena saking banyaknya kerjaan dan deadline kayak gitu. Revisi terus. Kenapa? Revisi terus ya kalau di agensi ya. ya karena ya biasalah. Terus mungkin sub questionnya, apakah kesulitan transisinya dari HI atau dari political science ke menulis kreatif? Mungkin sekarang bagi gue nggak terlalu, karena mungkin gue senang aja nulis dari dulu. Dulu juga pas di jurnalistik gue senang ketika disuruh nulis tentang feature, tentang liputan sebuah konser. Terus jadi kayak gue juga karena senang foto panggung, jadi kayak gue tuh pengen ada dorongan untuk mendeskripsikan apa yang gue jepret ke kata-kata, terus perasaan gue ketika menonton sesuatu dan segala macamnya. Nah, dari situ gue mungkin titiknya gue mulai mengeksplor tulisan yang sifatnya kreatif, non akademik, sampai akhirnya gue bisa transisi ke role UX writer ini. Yang ketiga, gimana gue nge-start dari UX writer. Itu tadi setelah gue kerja di agensi, terus sempat coba nyari-nyari. Sebenarnya si role UX writer ini gue udah sempat nge-apply dari zaman gue masih kerja jadi jurnalis tuh. Bahkan kenal di situ juga. Kenal si role UX writer ini. Tapi ke Gojek juga kebenaran si daftarnya. Tapi terus gue gagal di situ. Nah, dalam setahun ketika kerja di agensi itu, gue juga udah kayaknya sempet nge-apply ke Gojek juga mungkin 3-4 kali, sampai akhirnya yang keempat kali ini gue kan harus cari cara nih, nggak mungkin gue apply dengan cara yang sama terus, karena hasilnya juga sama-sama aja. Nah, makanya gue
mikir di situ mungkin salah satu creative thinking gue bekerja ketika akhirnya gimana ya biar gue bisa show off skill gue dan juga dinotis sama orang dari tim UX writing-nya Gojek. Nah, akhirnya gue bikin studi kasus palsu dalam artian gue bikin analisis dari salah satu screen di aplikasi lain gitu, terus gue analisis, terus gue bikin alternatif dari copy yang gue lihat di aplikasi itu, terus gue ceritain itu di dalam sebuah artikel yang gue publish di Medium gue, terus gue publish ke publisher yang ada di Medium, dan gue coba DM si manajer gue yang sekarang ini si Mas Gali, terus minta feedback, dan akhirnya dari situ dicoba suruh apply lagi, dan here I am akhirnya berhasil juga masuk ke LPI. So it's not an easy way. It was not an easy way, but apparently there was always a way to be here or be whatever you want. Iya, pantas ya dulu pas sempat aku offering buat apa perusahaan Singapura itu ya, ingat nggak yang copyright gitu? ya itu kan waktu momentumnya pas lagi gue baru sign banget sebenarnya, jadi kayak FYI aja guys, dulu Mas Iqbal sempat gue tawarin buat kerja perusahaan Singapura, copywriter, dan remote lagi ya, jadi bisa kerja dari rumah. Lumayan loh gajinya, tapi ditolak sama dia, gara-gara Gojek. Terus intinya sih siapapun yang mau belajar apapun sebenarnya dari background apapun, menurut gue, kalau mungkin karena sekarang konteksnya gue lagi ngejelasin UX writing is not a rocket science, tapi juga ini juga bukan hal yang mudah, tapi menurut gue sih bisa dipelajari as long as you have the willingness to do that. Menurut gue sih harusnya sky's the limit ya, Ci. Gitu aja sih mungkin sharing dari gue. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan yang sekiranya gue bisa jawab, silahkan di chat. Thank you. By the way, teman-teman kalau mau nanya langsung di chat aja ya. Nah, mungkin pertanyaan dari gue dulu nih, Mas. Menarik kan? Perpindahan dari political science terus kerja jadi UX writer, startup, technology based companies, dan biasanya kalau UX writer itu bakal kerja dengan product people ya, kayak product manager gitu, UI, terus design gitu kan. Developers gitu kan. Pasti banyak tuh technical terms kayak API, applications, bla 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 integrations gitu kan. Terus juga pasti ada technical terms lain yang memang ya anak startup familiar lah. Mungkin kita sebagai anak yang bukan technology based tadi, kayak bukan anak IT, bukan anak computer science gitu, bakal nggak familiar kan. Nah pertanyaannya tuh pas awal-awal join kayak startup, let's say Gojek, technology based companies gitu, gimana tuh Mas catch up dengan hal-hal yang demikian? Apakah biasa aja kah atau memang ada effort sendiri gimana? Adaptasinya ya berarti? Adaptasinya. Iya, emang gue akuin sih, sulit banget. Bahkan, ya emang benar, ketika gue pertama masuk tuh gue kira kerjaan gue tuh bakal sesimpel kayak ya udah nulis untuk apa, gitu ya. terus ya nulis screen kayak gimana, terus apa yang harus gue omongin, gue kira bakal sesimpel itu. Ternyata pas gue pelajari lebih dalam lagi, ternyata gue kerja dengan banyak orang-orang dari bidang lain juga. Salah satunya yang tadi lo bilang, misalkan dari si orang desain, orang tech, terus juga orang produk. Awalnya juga gue struggling banget sih, bahkan mungkin sampai sekarang gue belum bisa 100% memahami semua jargon atau terminologi tentang keprodakan itu. Tapi in the end of the day ya lo udah harus stay di situ aja, karena exposure tuh kan setiap hari masuk ya, ini tuh apa, tapi ya terus akhirnya nanya lah, jangan malu nanya, kayak emang gue nggak tahu ini tuh apa, terus nanti pasti teman-teman yang lain juga ngejelasin. Tapi gue akuin sih gue juga di awal struggling, tapi terus karena memang harus juga terpaksa ikut banyak meeting dan segala macamnya, akhirnya gue dapat better konteks tentang apa yang lagi gue kerjain, dan itu membantu banget sekarang, at least setelah gue jalan berapa bulan ya berarti sekarang? 9 bulan di Gojek. Ya dari September lalu 2019. Ya udah hampir 8-9 bulan. Ya udah
better lah ketika bulan pertama atau ketiga gue di Gojek kayak yang benar-benar, oh man, this is so overwhelming. There are I so see, many informations to catch on. I see. Tapi ya apparently bisalah nyicil. Mas, talking about cultures, menarik sih sebenarnya. Ini pekerjaan pertama nggak di startup atau sebelumnya pernah ngerambah di startup juga? Si media yang tempat gue dulu kerja juga terhitungnya startup sih. Oh, startup ya. Tapi mereka teknologi based atau enggak ya, beda ya? Ya mungkin bukan di tech side-nya ya, gue dulu di Oh, editorialnya. oh, I see, I see. Nah, Hmm. nanya nih sama Mas Iqbal. Kita kan kalau di Hmm. sebuah tugas tuh dari berapa kali kelas karir kayak gini, aku Hmm. bisa bilang tuh sekitar 60-40% perbandingannya kita ngundang orang-orang dari kayak corporate, kayak big companies gitu, kayak Unilever sempat kemarin, ada Danone juga kayak gitu kan. Hmm. Nah, kemudian ini ada startup nih dari orang-orang dari startup juga berapa akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya tuh kira-kira ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama tuh mengenai culture. Let's say kalau culture, kira-kira apa must have cultures yang biasanya orang-orang di startup itu punya kayak gitu. Menurut gue pertama mungkin yang gue bisa pikirin sekarang adalah flexibility ya. Flexibility dalam konteks karena di tempat gue kerja sekarang kebetulan memang nggak ada jam kerja yang saklek. Atau bahkan tempat kerjanya juga sebenarnya lo bisa kerja dari mana aja selama lo reachable. Nah, tapi fleksibel juga di sini dalam artian lo bisa menyesuaikan dengan banyaknya perubahan mungkin dari struktur perusahaan, dari North Star Matrix-nya. North Star Matrix itu berarti kayak haluan utama dari si bisnisnya itu sendiri mau dibawa kemana dan segala macam hal yang mungkin juga ada di startup. Jadi kayak ketika mungkin mindset-nya pengen tenang, stable, which is also kind of what I am. Mungkin harus ngasih effort lebih untuk bisa catch up sama culture itu. Tapi ya lama-kelamaan juga gue yakin semua orang pasti bisa kebiasa sih dengan culture itu. Dan juga mungkin yang kedua itu growth mindset ya menurut gue. Jadi jangan ketika mungkin pasti sulit banget sih, apalagi buat ngejamah bidang baru. Tapi ya gue juga banyak menghadapi kesulitan juga. Tapi ketika dipikirnya itu adalah sebagai mungkin this is one step that I need to step on to actually get higher. Ya, coba di set mindset-nya itu positif aja sih menurut gue. Meskipun ya emang gue yakin itu nggak gampang, tapi pelan-pelan lah ke arah sana. Berkembang terus. I see. Nah gitu teman-teman. Jadi let's say ketika nanti teman-teman interview di startup, try to prove yourself that you have such skill set mungkin ya, kayak ada growth mindset-nya, individually flexible kayak gitu ya Mas ya. Nah, penasaran nih Mas, mungkin ada teman-teman di sini banyak nih pertanyaan yang terkait dengan Kak gimana nih buat setting portofolio dan lain-lain buat apply di UX gitu kan, sementara kita background-nya mungkin nggak berkaitan sama bidang tersebut mungkin. Nah, mungkin basic questions-nya ialah recruitment flow buat UX itu sendiri gimana sih Mas? Ada technical test gitu nggak? Kayak kita disuruh tulis gitu. Ada. Boleh dikasih gambaran? Beda-beda sih. Jadi sebelum ke Gojek ini sendiri juga, setelah gue pertama kali gagal di Gojek, terus juga gue sempat nyoba ke beberapa tempat. Gue juga udah sempat keterima di salah satu perusahaan telekom gitu untuk jadi UX writer juga. Tapi yang dari pengalaman pribadi gue, tiap perusahaan punya rekrutmen proses yang berbeda-beda. Untuk di Gojek ini sendiri ada beberapa tahap, mulai dari culture fit interview, termasuk di dalamnya juga ada competence test yang lo harus ngerjain satu assignment gitu, terus nanti di-assess sama tim UX writing-nya whether or not you are capable or eligible to be hired as a UX writer. Terus tadi portfolio termasuk pertanyaan nggak sih? Kalau portofolio yang portofolio, apakah harus punya kayak background spesifik di UX kah atau gimana cara kita gambarinnya? Kayaknya nggak harus spesifik di UX sih. Gue dulu juga pas apply pertama nggak ada yang memang kerjaan gue kerja aplikasi. Tapi yang paling penting adalah ya sample writing sih sebenarnya, karena dari situ
mungkin si apa namanya recruiters ini juga bisa others-nya juga bisa nge-consider apakah lo tuh sebenarnya cocok dengan gaya kepenulisan kita dan lain-lainnya. Tapi juga variabelnya kan nggak cuma bisa nulis apa enggak, tapi nanti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau tapi lebih bagusnya lagi sih menurut gue, kalaupun misalkan lo pengen nunjukin gue bisa kok nulis untuk aplikasi kayak gitu, ya saran gue sih bikin yang tadi aja, bikin unsolicited project. Jadi kayak bikin satu misalkan ada satu screen dari aplikasi Gojek yang pengen kayaknya nih kurang apa kayak gitu mungkin. Terus lo coba ubah, tapi juga nggak hanya sekedar ngubah aja, tapi juga ngasih reasoningnya kenapa diubah, terus dan lain-lain. Gua waktu itu sih sempet juga bikin kayak simple A/B testing gitu, kayak uh, kayak minta vote aja sih sebenarnya di teman-teman nih, ada 2 copy, menurut kalian A atau B, alasannya kenapa kayak gitu. Dan itu ngebantu banget buat jadi data di tulisan Medium gue kayak gitu. Yang akhirnya juga send me here. I see. One of them ya. Cool. Nah, by the way, kalau ada nggak Mas kira-kira gambaran tuh? Kalau di Gojek sendiri, UX writer itu career path-nya gimana ya? Maksudnya UX writer, apa ada levelingnya, junior, kayak gitu? Gue mungkin bukan orang yang tepat untuk ngejelasin ini secara thorough ya, tapi kalau ada levelingnya gitu. Cuman gue nggak bisa ngejelasin secara detail karena mungkin ini juga out of out of my knowledge and also out of my authority to explain. So, but I see. if you ask me whether there is or there is no, yeah, there is. Okay, I see. Alright. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas dari teman-teman. Ada yang aku catch. Lumayan. Ada beberapa orang yang nanya tentang writer's block. Kira-kira pas nulis itu pernah ngalamin stuck gitu nggak Mas? Terus gimana? What is your tips to overcome? Iya, writer's block ya sih, bener sih, itu musuh banget sih. Gue juga cukup zaman dulu, kalau skripsi gue nggak merasa mengalami writer blocks. Gue ngomongin skripsi karena mungkin relate buat sebagian audiens ya. Untuk nulis yang, let's say, gue juga di samping nulis skripsi itu pengen nulis di blog, tapi kayak udah berasa lama banget gue nggak update karena gue merasa nggak punya topik untuk dibicarain. Sempet banget ngerasain kayak gitu, tapi akhirnya yang gue baca juga, yang gue pelajarin, si writer's block itu tuh nggak bisa selamanya dilawan. Kayak emang itu tuh satu fase yang ketika emang lo udah mungkin jenuh, mungkin lagi nggak mood, mungkin apa, yang mungkin emang lo harus take some time off from writing gitu. Tapi if you have enough motivation to get back, then you will be there. I mean, the ideas are all around us. Even kemarin juga gue pengen sempat nulis buat diri gue sendiri gitu, pengen curhat aja apa segala macam. Tapi kan gue juga nggak mau curhat yang straightforward kayak Dear Diary kayak gitu. Tapi kayak gue coba aja kira-kira cari event yang event internasional atau mungkin event apapun sekitar gue yang bisa gue relate, dijadiin analogi buat perasaan gue dan segala macamnya. Itu bisa jadi one of the way to actually stimulate your writing brains to get back on track. I see. Tipsnya buat teman-teman yang passionate buat nulis ya, apalagi teman-teman yang setelah lulus ada rencana buat terjun ke dunia penulisan kayak copywriting, UX writing kayak gitu. I see. Oke. Sebelumnya kerja di copywriter kan, Mas. Terus itu move ke UX writer. Itu bener-bener menurut Mas Iqbal nih, in general. Tadi mungkin sempat disinggung dikit masalah ini. Kira-kira mulanya dari basic banget lagi nggak, Mas? Atau ya bisa kayak gitu. Maksudnya untuk transisi dari si nulis berita gitu, editorial ke mulai dari basic banget, karena emang ternyata nulis untuk tadi dengan prinsipal nulis news dan prinsipal di copywriting itu beda juga kan. Jadi gaya penulisan yang mungkin dalam tanda petik straightforward dan kaku ketika nulis news itu harus di-adjust dengan keperluan si masing-masing brand yang jadi klien. Karena kita juga nggak bisa ngobrol dengan gaya yang
sekaku di editorial dengan dan mengaplikasikan itu di si copywriting, karena jadinya nggak akan selling. How did I encounter that? How did I solve that problem? Akhirnya gue ini sih, ya akhirnya balik lagi ke banyak baca dan banyak latihan aja. Terkesan klise, tapi that really helped me, at least gitu. Bisa dicoba mungkin kalau misalkan kayak, kayaknya nggak ngebantu deh. Ya mungkin bisa dicoba lagi. Bacanya itu menurut gue nggak usah yang, ya it's not a must, but I would suggest you to just read chunks of articles kayak the ones on Medium. That would really help. There are a lot of good sources that you can actually read there. Atau mungkin belajar dari figur-figur yang atau orang-orang yang memang profilnya udah cukup terkenal di bidangnya, itu juga bisa jadi kayak bisa jadi kayak referensi gitu. Kayak misalkan, gue tahu si sosok si A nih, gue pengen tahu nih cara berpikirnya dia sampai bisa ngasilin kopi ini, iklan ini, kayak gitu. Ya gitu sih. I see. Oke. Alright. Nah, Mas, ada masukan nggak buat teman-teman nih yang lagi ada yang lagi skripsi, banyak kan audiens itu lagi skripsi ya, skripsi ada yang juga baru lulus gitu kan. Sebenarnya banyak nih kerjaan-kerjaan baru di startup, tapi kita nggak kenal. Misalnya term-termnya tuh nggak kenal gitu. Kadang-kadang juga ada yang baru join di sini mungkin baru tahu, oh ternyata ada UX writer gitu kan. Jadi banyak role-role yang kita nggak ketahui. Kira-kira kalau dalam penulisan itu selain UX writer, ada lagi nggak kira-kira job opportunity yang mungkin skills-nya masih basicnya di writing lah? Ya banyak sih sebenarnya. Pasti kan komponen perusahaan juga kurang lebih kayak butuh juga kan roles yang mungkin bukan konservatif sih. Pokoknya established roles yang kayak mungkin penulis atau copywriters itu sendiri. Tapi mungkin yang beda gitu ya. Kenapa? Mungkin terminologinya yang berbeda-beda gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu. Yang jelas sih menurut gue lo tinggal ini aja, cari sebelum apply itu lo benar-benar cari tahu konteksnya dulu, lo tuh bakal ngapain di situ, cari pengetahuan apa skill set yang dibutuhin ya, dan belajar dan mindset yang selalu gue tempelin dulu ketika pengen masuk ke apapun itu ya, kayak misalkan jadi wartawan dulu atau jadi copywriter atau pas menuju ke jadi UX writer, mindset gue tuh kayak nothing tulus aja gitu. Ketika lo udah emang tahu pengen ke sana, ketika ada bukaan di mana yang menurut lo ini cocok nih buat gue, dan secara tempatnya juga oke, mungkin secara timnya juga bisa ngebantu lo buat berkembang lebih jauh. Nggak usah kayak tapi gue kan, nah kayak gitu-gitu tuh yang dulu juga gue sempat ngalamin, tapi terus akhirnya kayak kalau gue kayak gitu terus ya susah juga sih. Kayak udah set mindsetnya tuh nothing tulus juga bisa dalam konteks cara ngelamar kerjaannya ya, nggak harus selalu lewat career site. Lo bisa approach orang yang ternyata merupakan users dari calon users users dari siapa yang bakal direkrut ini. Misalkan kayak lo tahu nih si A nih ternyata manajernya dari tim writingnya atau dari tim apapun itu, nah lo cobalah approach dengan seprofesional mungkin dari apapun itu, mungkin dari LinkedIn preferably atau dari Instagram atau dari apapun. Menurut gue itu bisa jadi salah satu cara juga, as long as you can really actually like demonstrate what you can do and how can you be relevant to the team. I see. Benar teman-teman, banyak banget sekarang cara kreatif ya Mas ya, buat approach orang, bisa dari LinkedIn, Instagram. Kemarin juga barusan gue hire buat technical artist, dia kayak animation designer gitu Mas. Jadi dia approach dari LinkedIn, nggak lewat hiring process langsung gitu kan. Jadi approach dari LinkedIn, ngobrol-ngobrol, cocok gitu kan. Jadi sekarang nggak harus dari kayak kaliber, job straight, and lain-lain. Nggak sekonvensional itu lagi. Good idea. Yes. Agree. Nah, buat motivasinya nih Mas, kira-kira kalau menurut Mas Iqbal,
mungkin ini pertanyaan agak sedikit tabu sih, tapi aku pengen kayak raise up kalau sebenarnya kerja di startup itu nggak bukan berarti nggak sekeren kayak kerja di corporate loh gitu. Kerja di startup juga keren gitu kan. Soalnya kemarin Hmm. pas kita kan buat teman-teman yang daftar nih, kita ngasih question form gitu kan. Kalian ada pertanyaan tuh, kalian nanti kira-kira kalau udah lulus mau kerja di bidang apa gitu kan. Dan di perusahaan yang bagaimana gitu. Rata-rata kalau gue lihat jawabannya tuh di manajemen training dan juga kayak ini corporate based banget kan. Kira-kira kalau Hmm. kerja di startup tuh apa aja advantage yang Mas Iqbal bisa rasain sampai sekarang? Advantage mungkin lebih ke Uh, karena ini ya, karena kebenaran sih gue kerjanya juga mostly dengan usia yang nggak terlalu jauh berbeda sama gue, yang ada yang mungkin lebih muda, lebih tua, tapi relatively orang yang mungkin apa ya, not bukan open minded sih, tapi kayak lebih ya orangnya supel aja sih, gampang diajak ngobrol dan segala macamnya, dan secara hierarki juga nggak terlalu kaku dan lebih dinamis orang-orangnya karena ya itu tadi mungkin semangat orang-orang muda atau apapun itu. Tapi advantage-nya menurut gue salah satunya itu, lo karena digandrungi orang-orang yang masih punya ambisi dalam tanda petik untuk berkembang gitu, lo bisa kedorong juga kalau emang main di situ buat oh gue juga harus nih, kalau misalkan samping gue aja bisa segini, kok kenapa gue enggak, berarti kan ada celah tuh yang bisa ditambal kayak gitu. Salah satunya itu. Terus juga advantage-nya ya waktu juga sih sebenarnya. Menurut gue flexibility itu mahal banget sih, cari perusahaan yang ngizinin lo buat work from home atau mungkin ngambil eh apa lagi ya, jam kerjanya mungkin nggak harus 9 to 5 kayak gitu tuh agak susah, nggak semua tempat implementasiin itu. Nah makanya gue merasa beruntung aja sih punya privilege untuk eh, untuk ngerasain hal itu. Tapi disclaimer-nya gue juga nggak nge-discourage orang-orang yang emang punya mimpi buat ke corporate atau ke perusahaan-perusahaan yang invest gitu. So menurut gue sih apapun yang lo pengen ya lo lakuin aja selama selama emang lo bisa dan responsible to your roles. I see, I see. Oke, okay. Teman-teman ada pertanyaan lagi kira-kira? So far? Alright. Udah habis ya pertanyaannya ya. Oke. Okay. Nah, alright. Ada pesan buat Mas Iqbal nggak? Buat teman fresh grad? What should we do after we graduate? Tips mungkin dari Mas Iqbal. Feels like I'm very old. Oh, but at least you got the experience, right? So probably 1 or 2 words for them, for us, probably. Hmm, kalau mungkin pesan ini reflect back lagi ke pengalaman gue ya. Kalau misalkan gue bisa balik lagi ke waktu ketika gue pertama kali lulus, kalau gue pribadi sih gue nggak akan terlalu ambisius untuk dapetin kerja. Pertama itu. Karena Kenapa, Mas? Kenapa uh, tuh? Kenapa dulu? ya, karena sebenarnya si nulis skripsi, sidang dan segala macam itu udah technically secara tenaga dan emotionally draining juga. Itu tuh proses yang berat banget. Satu fase yang menurut gue emang cukup berat di perkuliahan. Nah, gue tuh mungkin harusnya instead of investing all of my energy and emotions into applying into different roles, gue mungkin kalau misalkan gue bisa balik lagi, gue pengen ngambil 1, 2, or 3 months to just get off the track and have fun with myself. Mungkin pengennya sih kayak gitu. Tapi gue juga nggak bisa ngejustify itu karena teman-teman yang lain mungkin udah ngegas banget pengen kerja, jadi kayak gitu juga. Wah, gue harus juga nih. But if I can actually go back in time, mungkin gue pengen melakukan hal itu gitu buat have fun. Poinnya adalah ya lu sebenarnya nggak usah terlalu terburu-buru nyari kerja. Uh, getting graduated is already good enough. So if you really wanna get into a certain role, then maybe you just need to consider it very carefully and also obtain any necessary skills that will be required for that role. Take your time. Oke, oke, cool. Hmm. Thank you Mas Iqbal buat sharingnya Yeah, hari ini.
We got a lot of Oke. insight from you mengenai penulisan, bekerja di startup dan lain-lain. Sure. Buat teman-teman nanti misalnya, let's say you have like further questions to Mas Iqbal, probably you can reach him out to LinkedIn or social media. His Instagram. Probably try to reach him out in the app. I'm sure he is fine with that, right, Mas? Nah, oke. Kayaknya untuk kelas hari ini itu aja. Hmm. Silakan menikmati weekend-nya. Terima kasih Mas Iqbal waktunya di weekend hari ini. I'm sure you are Ya, busy, but you make your time today with us. ya. Really Thank appreciate you. it. Thank you Mas Thank you, Iqbal. Badi, untuk waktunya dan teman-teman yang udah hadir. Makasih udah stay tune selama beberapa puluh menit ini. Semoga ada manfaatnya ya. Thank you. Thank you Mas Iqbal. Selamat sore teman-teman. Sore.